yang pertama. Tadi sudah diawali oleh Bapak X. Beliau mengangkat permasalahan yang kayaknya sudah beberapa kali kita sharingkan, yaitu tentang adanya Rasul Zahir dan Rasul Batin. Kalau Rasul Zahir kita kayaknya tidak ada problem karena sudah sangat mudah dipahami. Rasul Zahir itu seseorang yang mempunyai jabatan, mempunyai pangkat dan didekripkan di wisuda dari atas, yang dia menjabat sebagai wakil Tuhan. Kalau Rasul Batin, nah tadi ditanyakan, apakah Rasul Batin itu akli? Gitu ya. Nah, kayaknya kita harus bedakan antara akal dan akli. Untuk sebelum membedakan akal dan akli, saya mohon maaf sebelumnya karena harus mundur sebentar. Kayaknya kita harus bedakan antara akal dan fikir. Ya. Tapi ya nanti merambat lagi. Kita harus juga bedakan antara akal dan nafas. Jadi pelan-pelan tapi global saja sama Mas. Kita mempunyai diri yang jasad dan yang batin, yang jasadiah dan yang rohaniah, yang lahiriah dan batiniah. Kita punya fisik dan kita punya non fisik. Kita punya material dan kita punya yang non material. Di dalam diri yang non materi kita, di dalam diri yang spiritual itu kita punya dibekali dua power yang luar biasa, yaitu yang satu unsur dari atas namanya akal. Jadi akal itu pure spiritual, batiniah. Kemudian perangkat kedua, sarana yang juga sangat canggih, yaitu nafas. Tapi nafas itu berangkat dari bawah, sehingga hewan juga punya. Kalau akal berangkat dari atas, malaikat punya. Nafas nggak punya perangkat dari bawah, sehingga tidak punya malaikat hanya punya akal karena tidak punya perangkat dari bawah. Nah, dalam diri manusia itu ada akal dan nafas. Akal itu sesuatu yang selalu mengajari kita untuk berbuat benar, memilih yang benar, terus berproses mendekati yang maha benar. Suara akal selalu saja begitu. Dan kita mudah mendengarkan suaranya manakala kita sering membaca diri. Pada saat kita mau berbuat buruk, dia pasti berteriak-teriak. Pada saat kita berbuat baik, dia mesti tepuk tangan, dia mendukung kita. Berbeda dengan nafas. Nafas itu karena unsurnya dari bawah, dari fisik, sebagaimana hewan juga punya, maka dia lebih maunya itu kecenderungannya ke bentuk diri, kedirian, egoisme, keduniawian dan sebagainya. Meskipun dia yang bagaikan hewan yang liar tapi sangat canggih itu manakala dia kemudian mampu dikalahkan oleh akalnya, kemudian dididik, kemudian dimanage oleh akal, maka nafas itu akan mempunyai tenaga dorong yang luar biasa untuk melejitkan manusia ke arah yang dikehendaki oleh akal. Nah, saya membawa istilah saja agar mudah itu. Kalau akal kita sudah bisa menjadi suami dan nafas sudah menjadi istri, apalagi sudah lebih dari itu, sudah menyatu antara akal dan nafas, maka seseorang itu dirinya sudah tidak pecah. Jadi kalau dia punya tujuan sama antara akal dan nafas, dia punya motivasi sama antara akal dan nafas, dan semua aktivitas yang ada dalam dirinya, semua fasilitas yang ada dalam dirinya, yaitu nanti ada fikir, ada indera, ada fisik, itu pasti bedeh. Karena panglima besar yang di dalam diri kita itu ada dua, yaitu akal dan nafas. Pada saat akal dan nafas sudah menyatu, maka diri seseorang itu menjadi luar biasa. Jadi akal dan nafas itu perangkat sangat canggih, super canggih, spektakuler yang dia adanya dalam batiniah kita. Sering nanti dikaitkan dengan istilah misalnya akal itu dengan nurani, nur, nurani, cahaya yang selalu memancar di dalam diri kita. Sering juga diistilahkan dengan fitrah. Jadi selalu dia mengajak
kepada kebenaran dan ke sumber kebenaran. Nah, dua panglima itu dia rebutan pada saat belum menyatu ya, pada saat masih ada gap keduanya antara akal dan nafas. Dalam dada kita itu masih ada dua mazhab, masih ada dua komandan yang saling bersaing antara kebenaran dan kesembarangan, antara kebenaran dengan kebebasan yang semau gue. Itu mereka kedua panglima itu rebutan apa? Rebutan indera dan fisik. Caranya bagaimana? Dengan menguasai pikiran. Nah, sehingga pikiran itu dia merupakan komandan yang akan meneruskan perintahnya ke indera dan fisik, dan itu diperebutkan antara akal dan nafas. Kita tahu bahwa pikiran itu mengkait kepada sarana yang disebut otak. Nah, malaikat tidak bisa karena malaikat tidak punya perangkat keras. Malaikat tidak punya otak. Jadi malaikat tidak bisa berpikir, tapi dia bisa berakal. Hewan bisa berpikir karena punya otak dan punya nafas, tapi berpikirnya sembarang, tidak tertib. Karena yang memandu hewan itu hanya nafas tidak punya akal. Pada saat pikiran kita itu dipandu, dikomandani, dipanglimai oleh nafas, maka pasti menjadi alat yang sangat berbahaya. Karena dia mesti semau gue, egoistis, kesembarangan, kesemrawutan, tak tertib, dan seterusnya. Nah, pada saat mekanisme otak kita dalam berpikir itu dikomandani, dipanglimai oleh akal, yang selalu mengajak kepada benar dan sumber kebenaran, dan kaidah-kaidah akal bisa diterapkan di dalam berpikir, maka itu disebut dengan akli. Itu disebut dengan berpikir tertib. Ya. Jadi syarat berpikir tertib itu pertama tujuannya harus benar. Manakala tujuannya tidak benar, secanggih apapun pikiran seseorang akan menjadi tidak produktif, tidak bermanfaat. Ya. Banyak kan orang jenius dalam makna berpikir, tapi bisa saja kejeniusan itu untuk hal-hal yang tidak positif. Jadi kalau tadi dinyatakan apa yang disebut Rasul Batin, itu yang akal. Pada saat akal mengendalikan pikiran, mekanisme ada pada otak, nah itu disebut proses akliyah. Hasilnya disebut akli. Nah, nanti pada kaitannya dengan penafsiran ayat-ayat itu, untuk ayat-ayat yang muhkam itu hanya boleh disentuh oleh syarat-syarat orang yang sudah mampu menggunakan cara berpikir yang akliyah. Jadi mendekati dalil nakli, tapi khusus yang paling rendah yaitu ayat-ayat yang muhkam atau hadis-hadis yang qat'i, itu harus menggunakan akli. Manakala cara berpikirnya itu masih pakai nafas, masih didominasi nafas, maka seseorang sama sekali tidak boleh menyentuh, menafsiri, meskipun itu nilai hadis yang paling jelas yang disebut hadis yang qat'i, ataupun ayat yang paling mudah dipahami yang disebut dengan ayat yang muhkam. Itu syarat pertama adalah orang yang sudah mampu menggunakan akliyahnya, bukan berpikir sembarang. Bagi orang yang berpikir sembarang, belum mempunyai kaidah-kaidah berpikir dalam makna kaidah sesuai dengan hukum akal, maka akan menjadi runyam nanti penafsirannya. Jadi itu tentang untuk membahas Rasulul Batin itu utusan Allah yang ada pada setiap diri kita masing-masing. Manakah itu? Itulah nurani. Manakah itu? Itulah akal. Manakah itu? Itulah fitrah. Orang mungkin sering menyebut juga hati kecil, misalnya begitu ya. Tapi kalau hati kecil itu masih sangat bisa bias pemahamannya. Kerja akal bekerja sama dengan otak, namanya akli. Nah, kalau sudah bisa berpikir akliyah, maka kita tahu kan bahwa pusat kontrol seluruh perintah dari indera dan fisik itu ada pada saraf-saraf yang ada di otak kita. Maka indera dan fisik kita akan menjadi baik manakala cara berpikir kita akliyah, karena dikendalikan oleh sang komandan, sang panglima yang disebut akli.
Tetapi cara berpikir kita yang sembarang karena didominasi oleh kekuatan nafas yang dia memang selalu sembarang dan cenderung ke egoisme, cenderung ke arahnya itu dominasi diri, bukan dominasi Tuhan. Kalau atau dia mengarah ke dominasi Tuhan. Kalau nafas mengarah ke dominasi diri. Kecuali nafas yang sudah, nanti ada istilah nafas mutmainah misalnya. Nafas yang sudah dia itu menyatu dengan dengan akalnya. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami tentang kaitannya dengan Rasulul Batin, dengan akal, akliyah, berpikir tertib, gitu. Dan tadi di yang nomor ketiga itu terkait dengan berpikir tertib. Jadi berpikir tertib adalah berpikir yang sesuai alur aturan main menurut kaidah-kaidah akal, bukan kaidah nafas. Kalau kaidah nafas ya berpikirnya masih sembarang. Yang penting aku senang, yang penting aku suka, yang penting aku menang. Saya mengukur semau saya menilai semau saya, walhasil semau gue. Itu sangat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Dia mesti tergesa-gesa untuk menilai sesuatu, dia mendata sesuatu tidak proporsional, karena kaidahnya tidak jelas. Ya, akhirnya semua menjadi tidak tertib. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Dan